kepada orang-orang sengsara. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku dan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan seterusnya. Ini adalah kata-kata yang sangat terkenal dari Nabi Yesaya yang dikutip oleh Yesus Kristus ketika Ia memasuki bait Allah. Selama itu ada banyak orang pernah membaca ayat itu atau mengutip ayat itu. Tapi hanya ada satu orang yang berani mengatakan, "Hari ini semua yang kamu dengar telah terjadi, telah terwujud." Itulah Yesus. Kenapa Ia berani mengatakan itu? Sebagian terwujud, sebagian belum kan? Yang terwujud adalah Dia lahir ke dunia. Dia memberikan kelegaan pada orang. Orang-orang berdosa yang selama ini ditolak orang lain, yang dianggap seperti orang kusta yang harus dijauhi, Yesus dekati
Yesus kasih mereka harapan. Di antara mereka ada yang bahkan berjanji, saya akan mengganti kerugian orang-orang yang telah saya rugikan dengan berlipat kali ganda. Ada yang meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus, bahkan sampai mati seperti gurunya. Ada yang meninggalkan kejahatannya dan mulai menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang memanfaatkan sisa hidupnya untuk hidup benar, untuk berbuah bagi Tuhan. Jadi kita semua ini setiap hari sedang menikmati sisa hidup. Jangan lupa, tidak ada hidup yang baru. Menikmati sisa hidup. Yang sudah lewat, lewatlah. Sisa hidup ini untuk apa? Supaya kita mampu melakukan tanggung jawab kita dengan benar. Kita diberi tanggung jawab oleh manusia saja, kita akan berusaha melakukannya dengan benar. Lebih-lebih jika itu berkaitan dengan jabatan, karena jabatan adalah amanah. Berkaitan dengan penghasilan, karena kalau kita melakukan tugas kita dengan baik, penghasilannya juga akan baik. Apalagi berkaitan dengan kepercayaan. Banyak orang berhasil karena ia mampu dipercaya. Ada orang yang mempunyai keterampilan yang luar biasa di berbagai bidang, tapi ia tidak dipercaya orang. Kalau ia tidak menepati waktu, tidak menepati janji, tidak melakukan pekerjaannya dengan maksimal, ya susah dipercaya orang. Jadi sepintar apapun juga, orang mungkin akan menjauhi dia, akan takut kepadanya. Orang ini bukannya membuat urusan kita makin lancar, makin rusak ada juga. Kepercayaan ini adalah satu pegangan, juga adalah martabat. Nah, kalimat ini dipakai oleh Yesus, dan Yesus telah mewujudkannya dengan mati dan kebangkitannya. Ya, sungguh-sungguh menunjukkan kualitas Mesias. Ketika para imam dan orang-orang Lewi, bahkan orang Farisi diutus mendatangi Yohanes, mereka bertanya, siapakah engkau? Maka Yohanes ada kesempatan ini untuk mewartakan dirinya sendiri. Sebab pada saat itu ia sudah mempunyai banyak pengikut. Punya banyak pengikut artinya punya jaminan finansial, punya kesempatan untuk berkuasa, bahkan untuk memerintah orang, bahkan untuk menyatakan satu hal yang buruk menjadi hal yang baik, hal yang salah kalau dia yang menyatakan baik. Karena banyak orang percaya kepadanya, kelihatan seakan-akan baik, seakan-akan benar. Dan itulah banyak dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa, entah di bidang politik atau di bidang pekerjaan, bahkan di dalam gereja sekalipun. Tidak sedikit orang setelah menyembuhkan orang dengan doanya, lalu menganggap dirinya yang menyembuhkan orang. Lalu karena sudah terkenal, maka bikin acara besar-besar supaya orang datang lagi menemui dirinya. Memang di mulut mengatakan Tuhan yang menyembuhkan, tapi dari perilaku akan kelihatan kalau ada orang-orang yang mendatangkan orang untuk menyembah dirinya, untuk mengaguminya, untuk bergantung kepadanya. Tapi apa kata Yohanes? Yohanes katakan, aku bukan Mesias. Aku juga bukan nabi yang diutus. Aku hanyalah seorang pendahulu saja. Ini sungguh-sungguh menunjukkan kerendahan hatinya. Ia berprestasi kok. Ia boleh kok mengakui hasil dari prestasinya. Boleh. Tetapi ia mengatakan, aku hanya pendahulu. Yang harus dimuliakan adalah Yesus. Aku ini begitu hinanya, bahkan membuka tali kasut Yesus pun tidak pantas.
ia tahu siapa yang harus dimuliakan. Nah, kembali kepada orang-orang yang memuliakan dirinya sendiri, baik di bidang politik, di bidang masyarakat, maupun bidang kerohanian, yang menganggap bahwa dirinya yang berkuasa, dirinya yang berjasa. Hati-hati, kemuliaan milik Tuhan. Jangan engkau memuliakan dirimu karena engkau hanya alat saja. Kalau kita menggunakan pisau, maka pisau adalah alat. Pisau tidak bisa bergerak sendiri. Bahkan robot pun yang bisa bergerak sendiri, kalau tidak di-on-kan oleh manusia, atau sebelumnya tidak diciptakan oleh manusia, bisa saja ia tidak bergerak, bisa saja ia tidak berfungsi. Di luar sana, di luar gereja Katolik, jangan sampai ada di gereja Katolik, ada satu istilah, mencuri kemuliaan Allah. Saya paling tidak mau istilah ini. Orang Katolik tidak berbicara seperti ini. Hati-hati orang Katolik, jangan ikut-ikutan ya, terlalu banyak jajan di luar. Jadi kalau ada orang memuliakan diri sendiri, dikatakan mencuri kemuliaan Allah. Mencuri dari orang saja sulit. Kau mau mencuri dari Allah, bagaimana bisa mencuri dari Allah? Seorang pencuri ketika dia mencuri sesuatu, dia menjadikan milik orang lain menjadi milik dia. Benarkah milik dia? Tetap saja bukan. Ketika diselidiki dan ketahuan itu milik siapa, maka dia akan dihukum. Apalagi milik Allah, bagaimana bisa dicuri? Jadi ketika ada orang membangga-banggakan dirinya telah berbuat jasa kepada gereja, kepada masyarakat, bahkan mungkin minta imbalan kepada gereja, hati-hati, kita tidak bisa mencuri. Lebih tepat adalah jangan pakai istilah itu. Lebih tepat adalah orang yang memuliakan dirinya sendiri. Tentu kita tahu yang harus dimuliakan adalah Allah. Nah, hari ini Yohanes datang dan mengakui dia hanyalah seorang pendahulu. Bahkan dia mengakui dirinya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Kalau kita mendengar lagu, perlu tidak kita undang penyanyinya datang, nyanyi depan kita? Kalau bisa sih bagus. Tapi tanpa dia datang pun, kita bisa dengar lewat MP3, lewat rekaman-rekaman, ya, lewat Bluetooth dan sebagainya, lewat YouTube. Kita bisa dengar tanpa orangnya hadir. Dan kita merasa seakan-akan dia bernyanyi bagi kita. Jadi Yohanes tidak menampilkan dirinya. Aku ini hanya suara saja. Karena yang kalian butuhkan adalah suara itu. Tetapi untuk apa suara Yohanes berseru-seru? Menyerukan pertobatan. Hanya dengan bertobat maka orang bisa bertemu dengan Allah. Jadi orang berdosa bisa bertemu dengan Allah tidak? Bisa ketika ia bertobat. Sebelum dia bertobat dia susah bertemu dengan Allah. Ketika saya masih berbohong, ketika saya masih mencuri, ketika saya masih membunuh, ketika saya masih memfitnah orang, ketika saya masih mengambil hak orang lain, kelihatannya seperti orang yang beragama, tetapi sebenarnya orang-orang seperti ini tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak ada dalam frekuensi Tuhan. Kalau kita setel radio, terutama radio zaman dulu yang pakai tombol itu, kan kita cari gelombangnya. Kadang-kadang sudah dekat, tapi belum pas, sehingga kresek, suaranya kurang bagus. Ketika dia sudah pas, suaranya menjadi jernih, menjadi bagus. Nah, orang yang berdosa adalah orang yang frekuensinya belum pas, masih di pinggir-pinggir, bahkan mungkin pinggirnya agak jauh sedikit. Tapi ketika kita melepaskan dosa dan kebiasaan buruk kita, maka kita semakin masuk ke dalam frekuensi itu, semakin jernih.
Jadi jangan kita tertipu oleh orang yang pintar berdoa, pintar berkhotbah, dan macam-macam itu. Seakan-akan, apalagi yang suka dekat-dekat Bapak Uskup, suka dekat-dekat pastor, itu tidak menjamin. Tidak menjamin. Apakah frekuensinya sudah pas? Bukan pas dengan frekuensi pastor, bukan pas dengan frekuensi uskup. Kami manusia biasa, bisa saja salah, tapi pas dengan frekuensi Allah sendiri. Dan apakah setelah kita dekat dengan frekuensi itu, orang perlu melihat wajah kita? Perlu tahu siapa kita? Tidak perlu. Suara kita yang menyerukan kebaikan, itulah yang orang perlukan. Semoga kita juga belajar seperti Yohanes, menjadi orang yang membawakan keselamatan lewat caranya sendiri. Keselamatan dibawakan oleh Tuhan, tapi Yohanes memulainya, dia membuka jalannya. Para orang tua harus berbangga. Orang tua adalah orang-orang yang membuka jalan bagi anak-anaknya. Jika ada seorang anak yang berhasil berprestasi menjadi berguna bagi banyak orang, siapa yang membuka jalan? Orang tua dan para guru. Jangan lupa, banyak orang suka meremehkan guru, seakan-akan mereka hanya orang yang tukang terima gaji saja. Bahkan di masa yang sulit ini, sudah terima gaji, bahkan gaji dipotong juga. Kasihan sekali. Hanya karena tidak bertemu dengan muridnya, hanya karena memberi pelajaran lewat daring. Guru bukan demikian. Guru adalah orang yang mengemban tugas yang sangat mulia, membawa orang datang kepada kebaikan. Guru dan orang tua adalah orang yang seperti Yohanes, yang kadang-kadang wajahnya tidak kelihatan, tetapi suaranya kedengaran. Suaranya memberikan pengaruh. Hari ini kita juga merayakan pesta Santa Lucia, pelindung dari para suster KSFL, para suster terkasih yang selama ini melayani kita. Mereka tinggal di komunitas Jalan Bromo. Kita mendoakan para suster agar mereka menjadi suara-suara yang berpengaruh, membawa kebaikan kepada gereja dan kepada masyarakat. Semoga mereka dikaruniai dengan kesehatan yang baik, jiwa dan raga. Sehat badan saja tidak banyak gunanya, karena badan untuk kehidupan di dunia, tapi harus sehat jiwa juga. Ketika jiwa sehat, maka apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau jiwa sakit, baik suster maupun pastor maupun umat beriman sama saja. Kalau jiwa sakit, maka apapun yang kita hasilkan akan menyakiti orang lain dan melukai jiwa kita sendiri. Selamat para suster, dan juga selamat kepada umat beriman yang hari ini hadir dalam misa kudus, baik hadir secara langsung maupun secara live streaming. Mulai besok hari Senin, paroki kita akan membuka kesempatan untuk misa hari biasa. Jadi misa harian akan diaktifkan lagi hari Senin sampai dengan Kamis jam 6 pagi seperti biasanya. Hari Jumat ini jam 6 sore misa dengan adorasi. Kita singkat menjadi Midoju, misa dan adorasi Jumat. Khusus untuk Jumat pertama, misa pagi jam 6 dan misa sore jam 6 juga, 6 sore. Lalu hari Sabtu, biasanya saya misa di komunitas susteran, tapi selama pandemi ini kita tetap misa di sini saja, sebab tempatnya lebih luas, kita bisa menjaga jarak, sehingga kita lebih berhati-hati. Lalu Senin dan Selasa nanti, Pastor Yuki dan saya, kami akan melayani sakramen tobat. Jadi umat bisa datang untuk mengaku dosa.
Jadi ada 2 pastor saja, satu di ruang pengakuan, satu lagi di sakristi. Mari kita datang mengaku dosa, menyiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus yang tahun ini kita rayakan secara sederhana saja. Waktunya jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam. Kalau lewat itu masih ada juga, tetap akan kami layani. Tapi jangan karena pastor mengatakan akan melayani lalu datangnya lewat waktu itu. Usahakan datang lebih awal. Mari kita bersukacita, sebab ini minggu sukacita, minggu hiburan, ketika Tuhan berseru pada kita, bersukacitalah sebab hidup kita terjamin. Tidak hanya jasmani tetapi juga jiwa kita terjamin. Amin. Amin. Semuanya untuk sesama agar cinta Tuhan menjadi nyata. Mari kita undang suster pimpinan komunitas KSFL Jalan Bromo, Suster Avelina, untuk memberikan sambutan dan juga menjelaskan pada kita siapa Santa Lucia itu. Kalau Santo Fransiskus kita sudah tahu. Saya persilakan suster. Kata pastor, dibuka maskernya supaya kelihatan orangnya. Baik. Terima kasih kepada pastor yang memberikan waktu kepada kami. Memperkenalkan diri, nama saya Suster Avelina Simamora. Menggantikan Suster Agustina. Beliau pindah ke Pematang Siantar bulan Juli yang lalu. Lalu ya saya juga ditunjuk sebagai penggantinya untuk menengani para suster-suster di Jalan Bromo. Untuk perkenalan selanjutnya, mungkin kalau kita ketemu boleh bercerita lagi. Lalu seperti yang kita rayakan pada hari ini, kami sangat berterima kasih kepada pastor dan kepada umat seluruhnya yang ikut merayakan pesta pelindung kongregasi kami, Santa Lucia. Beliau adalah dari negeri Belanda. Kalau di sana dikatakan suster-suster Benebroek dari negeri Belanda. Jadi Suster Lucia ini, Moeder Lucia, di sana melayani orang-orang kecil, jompo, orang sakit, lalu ibu-ibu untuk PKK menjahit. Dengan kata lain, para suster kita di negeri Belanda melayani orang-orang yang kecil. Lalu Suster Lucia atau katakanlah kongregasi kami dari negeri Belanda mengembangkan sayapnya ke Indonesia pada tahun 1924. Dan pertama sekali waktu itu di Payakumbuh. Tapi karena di sana tidak berkembang, akhirnya para suster kita, pendahulu-pendahulu, pindah ke Jalan Bromo ini langsung. Inilah nomor 2. Jadi sudah cukup lama para suster kita berkarya di Jalan Bromo. Sama seperti visi yang dibawa dari sana, visi dan misi kami, yaitu pengosongan diri. Seperti Yesus sendiri yang mengosongkan diri di kayu salib dan mengikuti kehendak Bapa. Jadi pengosongan diri, kerendahan hati, persaudaraan, dan pertobatan yang terus-menerus. Sedangkan moto Moeder Lucia dan moto kami yang kami ikuti, seperti tadi lagu itu, semuanya untuk semua. Jadi tangan kami terbuka untuk melayani semuanya. Seperti tadi dikatakan orang-orang kecil. Para suster kita mengembangkan sayap ke Indonesia dan mengembangkan karya yang sama. Jadi kami melayani orang-orang yang kecil, contohnya
di beberapa tempat SLBC. Ada di Bekasi, ada di Pekanbaru, dan di beberapa tempat di sini dan di Laut Dendang. Memang karya ini berkembang sesuai dengan zamannya. Akhirnya ya para suster di sini karena bertambah banyak anggotanya juga mengembangkan karya-karya pendidikan, karya pastoral, dan karya kesehatan. Poliklinik di beberapa tempat dibuka, dan sekarang rumah sakit di Siborong-Borong sudah dibuka. Kami berkarya di beberapa tempat di keuskupan di Indonesia, di Jayapura, di Timika, di Jakarta, di Padang, dan di keuskupan ini sendiri, serta di keuskupan Sibolga. Jadi Bapak dan Ibu, itulah sepintas kehidupan para suster Santa Lucia. Terima kasih untuk semua perhatian Bapak Ibu, baik secara jasmani maupun rohani yang selalu diberikan kepada kami semua. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Terima kasih. Kami umat paroki juga mengaturkan banyak terima kasih pada para suster KSFL yang selama ini melayani kita dengan setia dan penuh kasih. Mohon kita bekerja sama. Tadi suster mengatakan mereka mengosongkan diri. Kalau umat kirim makanan ke pastoran, jangan lupa kirim ke Bromo juga, supaya tidak terlalu kosong di sana. Dan sesudah misa Anda bisa mendapatkan majalah menjemaat di luar sana, gratis, tidak usah bayar. Kemudian paroki sudah mempunyai sedikit kebun bunga dan buah di belakang itu. Sesudah misa Anda bisa berselfie ria di situ. Di situ ada labu, ada melon, ada tomat, cabai, terong dan sebagainya. Dengan lahan yang sangat luas, 30 hektar. Dalam mimpi. Tapi buah-buahnya sudah ada. Sesudah misa boleh masuk dari pintu belakang dan foto-foto di sana.